Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama. Silahkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun di masa pandemi COVID seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir di kelas hari ini? Tidak ada ya? Oke, hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Bagaimana? Masih semangat? Oke, masih semangat ya? Tetap semangat dan tetap belajar. Meskipun matematika itu dianggap sulit dan tidak mudah bagi sebagian orang. Tetap melangkah, tetap belajar. Ibarat kata 1000 mil dapat kita lewati karena satu langkah. Oke, selanjutnya silakan buku pembelajarannya dikeluarkan. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu dapat menentukan persamaan kuadrat. Ada yang tahu apa itu manfaat persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Iya, benar. Manfaat persamaan kuadrat adalah untuk mencari tahu lintasan benda yang berbentuk parabola, seperti lintasan bola yang ditendang ke atas, dan juga untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu persamaan kuadrat? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai bentuk umum atau rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Jika A sama dengan 0, maka X kuadrat akan hilang atau 0. Jika A 0, maka otomatis 0 dikalikan apapun akan menghasilkan 0. Ketentuan selanjutnya yaitu A, B, dan C harus elemen bilangan real. Bilangan A, B, dan C pada persamaan kuadrat tersebut disebut dengan koefisien. Kemudian akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau biasa yang disebut dengan rumus ABC. Selanjutnya yaitu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Kita peroleh X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita memperoleh X1 dan X2, maka jika kita operasikan akan membentuk persamaan umum kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. Cara memfaktorkannya yaitu yang pertama, faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan C. Berapa X, berapa yang menghasilkan A kali C. Kemudian yang kedua yaitu uji kembali yang hasil kali faktor tersebut yang
yang jika dijumlahkan menghasilkan koefisien B. Berapa ditambah berapa yang menghasilkan nilai B. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah X1 dikalikan X ditambah X2, atau bisa dituliskan sebagai berikut: X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah X1 dikalikan X ditambah X2. Selanjutnya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selain menentukan akar persamaan dengan cara memfaktorkan, kalian dapat memperluas teknik penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna. X ditambah X1 kuadrat ditambah X2 sama dengan 0. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 harus dibagi. Karena apa? Supaya koefisien dari X kuadrat juga 1, sehingga didapat persamaan kuadrat baru yang ingin diselesaikan adalah X kuadrat ditambah B per A dikalikan X ditambah C per A sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah mencari nilai X1 dan X2 sedemikian sehingga memenuhi X kuadrat ditambah B per A dikalikan X ditambah C per A sama dengan X ditambah X1 dikuadratkan ditambah X2. Kemudian diperoleh X kuadrat ditambah B per A dikalikan X ditambah C per A sama dengan X kuadrat ditambah 2X1 dikalikan X ditambah X1 kuadrat ditambah X2. Jadi, untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan X1 dan X2 sedemikian hingga didapatkan X1 sama dengan B per 2A dan X2 sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Yang ketiga yaitu penurunan rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Pada bagian sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ekuivalen dengan persamaan X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan membentuk kuadrat sempurna. X ditambah X1 kuadrat ditambah X2 sama dengan 0. Dengan X1 B per 2A dan X2 sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat yaitu X ditambah X1 kuadrat ditambah X2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif B kurang lebih akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan rumus untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat atau biasanya disebut dengan rumus kuadratik yaitu X1, 2 sama dengan negatif B kurang lebih akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dan nilai di dalam akar disebut dengan diskriminan atau D besar. Kalau biasanya ditulisan D besar yaitu D sama dengan B kuadrat sama dengan 4AC. Pengaplikasian persamaan kuadrat contohnya yaitu keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang dengan 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Alternatif pemecahan masalahnya sebagai berikut.
Dimisalkan panjang sama dengan P, panjang tambah lebar sama dengan setengah keliling. Lebar sama dengan 45 dikurangi P. Persamaan panjang dikali lebar sama dengan luas, sehingga diperoleh hasil-hasil tersebut. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan terserap secara maksimal untuk pembelajaran selanjutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.